Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kalau kita record ini hari Jumat ya, Ya, tanggal 11 Februari 2022. Oke, teman-teman, selamat datang di podcast episode 1 MA Miftahul Huda Bulungan. Terima kasih untuk kali ini, untuk podcast kita pagi hari ini. Cukup spesial karena kita mendatangkan langsung siswi dari MA Miftahul Huda Bulungan. Oke, jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa kalau suka dengan video ini nanti silakan bisa di komen, like, share, and subscribe. Oke, langsung saja ya, kita langsung ke perbincangan kita. Jadi kita cukup ngobrol-ngobrol santai saja. ngobrol santai Ya. aja ya ini. Sebelumnya kita harus kenalan dulu dengan narasumber kita. Jadi supaya kita lebih dekat nanti tahu siapa. Oke. Silakan untuk panggilnya apa ini? Panggilnya Saya. apa? Oke, terserah Bapak aja. Oke, terserah saya ya. Oke, panggilnya Faizah aja ya. Oke, silakan Faizah untuk bisa berkenalan dengan pemirsa yang di rumah. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nur Alifatul Faiza, biasa dipanggil Faiza. Saya dari kelas 12 IPS 2. Oh, kelas IPS. Ya, IPS. Kelas 12 ya? Ya, 12 Oke. IPS 2. Berarti sebentar lagi udah mau ujian ya? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya ini nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pengalamannya, keadaannya setelah keadaan pandemi sekarang ya. Jadi entah nanti dari sisi pembelajaran atau kegiatan di rumah. Artinya nanti kita tanya-tanya kaitannya dengan kegiatan Faiza di rumah atau di sekolah ini bagaimana. Oh ya, nanti ada atau ada beberapa informasi yang cukup menarik untuk bisa didengar teman-teman. Ya, mungkin tidak mungkin tidak sespesial dari orang-orang yang menjadi orang-orang besar gitu, tidak ya. Tapi setidaknya si Faizah ini sudah berproses mau ke sana. Artinya ya kita doakan semoga berhasil ya. Oke, Faizah. Ya. Faiza Nur Alifatul Alifatul Faiza. Kalau di sekolahan sih sering keliru ya. Nur Nur Lailatul. Sering keliru ya. Oke, Faiza. Mulai dari sekolahan dulu aja ya Oke. kegiatan. Oke. Faiza, sekolah di yayasan ini mulai dari tingkatan apa? Dari MIK atau Oh, dulu saya itu SD teman-teman. Mm. SD kemudian lanjut ke MTS Miftahul Huda Bulungan karena kan jarak dari rumah kan deket ya, jadi orang tua menyarankan untuk ke sini MTS Miftahul Huda Bulungan, kemudian MA-nya tetap lanjut di sini karena udah berjiwa Mamifda. Asik. Ternyata sudah 6 tahun ya di lembaga Iya, di yayasan ini ya. Oke, jadi minimal sudah tahu ya lingkungan di yayasan bagaimana. Terus Alhamdulillah udah tahu. teman-temannya juga ya kurang lebih ada teman-teman yang sama ya dari MTS ya. Satu kelas sih 80% sama ya. Satu Sama dari MTS. 80% ya. Iya, 80%. Oke. Ya itu cukup lumayan lah ya. 80. Yang penting tidak 100%. Oke, Pak Iza. Ini mau tanya-tanya nih. Kalau kegiatan selain di sekolahan apa yang dilakukan sekarang atau sedang mengikuti organisasi apa ini? Kalau organisasi sendiri ya, alhamdulillah saya ikut IPENU PPNU teman-teman. IPENU PPNU Rantim Bulungan, kemudian ada juga pimpinan anak cabang IPENU PPNU Pakis Aji gitu. Alhamdulillah di situ saya bisa mengembangkan diri saya dan bertemu dengan orang-orang hebat lainnya seperti siapa ya? Kak Emil itu, Oh, Kak Emil Hakim Kak Aba. Emil Aba ya. Iya, iya. Bertemu sama Mbak Tri. Oh, Tri. Gitu. Tri Utami. Mbak Tri Utami. Ya. Dan teman-teman yang lainnya luar biasa sih, alhamdulillah. Wah, berarti cukup di lingkungan orang-orang yang lumayan luar biasa ya. Iya. Kayak Emil Aba itu kan sosok anak muda, Yang santri ya kan. berprestasi. Kalau bahasa saya sih itu Oh iya, santri milenial ya, sih, santri karena milenial.
karena di samping kenapa santri milenial, karena si Emil ini dia sering membuat konten-kontennya iya. kan yang cukup menarik lah untuk kita, apalagi hiburan. Iya. Kalau bahasa kita sih kocak ya. Ya, kalau temen mau lihat konten-kontennya silakan lihat di Instagramnya Kak Emil. lagi Oh apa iya, gitu. itu bisa tuh nanti dicek lah ya di Instagramnya. Jadi kalau di sekalian kegiatan di sekolah berarti ikut di organisasi ya. Ya. Selain organisasi IPNU apa kira-kira? Apa ya, paling pemuda RT kali ya Pak. Oh lingkungan. Iya lingkungan, karena emang gimana ya, di situ tempat berkumpulnya para tetangga-tetangga yang suka menjulit. Ternyata bakannya bermacam-macam ya. Iya. Wah lumayan nih Seru berarti. sih, seru. Kalau selain jadi kegiatannya yang penting ketika kita pulang dari sekolah atau pulang dari madrasah enggak dong enggak terus diem aja di rumah, enggak ya, pasti ada kegiatannya. Apa ya, paling rebahan sih teman. Rebahan, kalau enggak itu ya apa ya, Apa kira-kira? rebahan sih. Kalau udah rebahan, udah capek rebahan, baru bantu orang tua. Wah bagus sih. Ya Karena kan emang kewajiban. iya dong, harus dong, apalagi perempuan kan. Kalau perempuan di kamar terus gak ada bantu-bantu orang tua ya juga nanti diomong sama tetangga kan. Emak juga Emak gitu kan. Ya itu untuk yang kegiatan setelah di madrasah ya, ketika pulang di sekolah. Kalau oh ya Faiza, ini sebenarnya ini hobinya apa sih? Karena selain kalau dilihat orang awam atau orang biasa seperti saya ini ikut lomba ini, terus kadang suka ini, ini. Sebenarnya hobinya apa sih? Hobinya? Apa ya Pak? Nggak ada hobi sih sebenarnya. Belum Nah, terus emang itu apa itu? hobi teman-teman. Karena saya juga masih bingung ya. Kalau di umur segini kan emang lagi bingung. Oh iya betul ya, Pak. sih. Lagi mencari jati diri juga. Betul. Mencari apa sih sebenarnya hobi saya, apa sih sebenarnya tujuan hidup saya, apa sih sebenarnya kemampuan yang ada dalam diri saya itu apa, masih kayak bingung gitu. Berarti artinya apapun ada kesempatan dicoba aja gitu ya. Ya. Oh berarti jadi seolah-olah ya memang kalau andai kata si Faiza ini di situ kira-kira cukup menarik, berarti ya ikut aja berarti. Atau sering suka baca gak? Baca. Alhamdulillah sih agak sedikit baca gitu. Kalau boleh tahu bacaannya itu novel atau buku-buku pembelajaran atau buku-buku apa? Kalau buku-buku pembelajaran sih ngebosenin ya teman-teman, ngebosenin, bikin ngantuk. Kalau sekarang sih lagi baca buku, ada kemarin beli 3 sih. Apa nih? Kalau boleh tahu. Oh ya. Itu yang pertama bukunya Bang Fatur, guys. Bukunya Bang Fatur tentang kaum rebahan beri perubahan. Bagus banget. Kaum rebahan beri perubahan. Oh. Gitu. Dari judulnya sih cukup menarik ya. Dari rebahan aja kita karena bisa merubah saya kan ya. Kaum rebahan gitu. Oke, yang sekali itu buku yang pertama ya. Buku yang kedua? Berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Wah, jadi selain pengetahuan umum, agama juga penting ya. Artinya itu sangat penting kita sih harus untuk seimbang pedoman lah hidup, ya. iya. Kita seimbang ya, karena harus sambil berjalan. Iya. Kalau buku yang terakhir nih, yang ketiga. Menjadi muslimah milenial. Wow. Asik nih, asik. Berarti emang bukunya gitu-gitu ya. Kebetulan itu promo, guys. Promo. Jadi beli 3. Oh iya. Tak kirain tadi ada buku pembelajaran. Entah itu nanti Ada. buku apa yang kaitannya dengan bola. Tapi itu juga penting sih. Jadi selain di sekolahan sudah membaca atau sudah mempelajari buku-buku pelajaran, kita juga penting sih untuk menambah ilmu selain buku-buku pelajaran. Terkadang malah banyak justru malah banyak untuk pengalaman dari si penulis itu. Jadi pedoman-pedoman apa, cara-cara apa, biasanya kan itu baru dijelaskan di selain buku pembelajaran ya. Jadi memang menurut saya cukup penting kalau bagi teman-teman yang masih pelajar, mahasiswa, ya kan? Wah, saya masuk tergolong mana ini? Oke, sedikit speed ya teman-teman. Kalau buku Kaum Rebahan Beri Perubahan itu yang nulis itu Kak Fatur Muhammad Atiatul Muqtadir, Pak.
ketua mantan ketua BEM UGM. Wah, keren sekali. yang viral kemarin ya, Iya, yang apa kasus apa sih kemarin tuh? Kayaknya Yang itu ya, yang Pak Jokowi dikasih kartu kuning tuh kayaknya. Nggak tahu. Enggak. Kayaknya enggak deh, Pak. Yang ngasih Kayaknya kartu itu ya. kuning itu mahasiswa UI. Oh. Kemudian dipanggil Mbak Mata Najwa kalau nggak salah. Hafid juga kan? Kayaknya iya. Iya, berarti yang UGM orangnya Keren sih cakep banget, sih. guys. Tapi Apa sekarang cakep? udah nikah. Oh iya. Udah punya anak guys. Udah punya anak. Oh. Gak sakit hati kan? Lumayan sih. Biasanya cewek-cewek, Iya. enggak cewek-cewek sih, cowok juga sih. Jadi ketika ada yang yang disukai atau yang wah ngefans nih sama orang ini nih, kebetulan masih perjaka atau masih sendiri lah, single lah ya. Itu kadang ketika itu masih suka. Kemudian kalau dengar kabar udah menikah itu seolah-olah kayak kita tersakiti ya. Padahal kan kita ya, jadi pengagum rahasia. ya itu maksudnya pengagum Iya, rahasia iya. ya. Oke, Rahasia sih. si Faiza, kok si Faiza sih? Mati. Si. Ada wow ya Pak, mati. Ya. Kerekat Raza. Lagi sih record sih. Tahu. Lagi record. Wonten warningnya sih Pak, kuning-kuning ndak wow. Terus baru mati deh. Ha. Seru ya ternyata. Pasti. Oke, kita lanjut. Berarti nanti bisa di crop ya, Pak? Bisa. Ya Allah. Anda syamsun. Action. Oke, oh ya itu tadi teman-teman dari pernyataannya Faiza bahwa emang begitu ya. Oke, ke next pertanyaan berikutnya nih, Faiza. Ini kita ngomong kayaknya sih katanya dengan pembelajarannya. Ya. Bagaimana sih kondisi pembelajaran selama masa pandemi? Sebetulnya kalau dari pandangan murid nih, lebih suka daring atau luring? Ya, kira-kira kayak gitu. Kalau pandangan saya pribadi sebagai siswi, ya. lebih suka luring ya, karena kalau luring itu pembelajarannya itu lebih enak. Kemudian gurunya juga kalau nerangi pelajarannya kan bisa lebih langsung paham gitu. Beda kalau lagi daring itu kayak nggak paham ini apa sih maksudnya, ini apa sih kok kayak gini. Karena gitu. emang nggak ketemu ya. Iya. Nggak tahu cara-caranya juga kan. Kalau daring juga tugasnya tuh numpuk banget, bener-bener numpuk, nggak tahu ya. Terus ngerjainnya juga yang penting ini kelar. Enggak. Betul. Kayak yowes. Nggak apa-apa ini kita. Oke. Kayak saling tiru meniru itu udah biasa gitu teman-teman. Itu kalau daring ya. Kayak nggak ada gregetnya gitu Oke. Kalau luring itu kayak ada gregetnya karena kan kita ujiannya kan pakai kertas ya teman-teman. Betul. Jadi kita tuh ngerasain perjuangannya kayak gimana. Kemudian kalau kita dapat nilai jelek pun kita bangga karena emang itu hasil dari kita gitu. Beda kalau daring kan daring ya. Yang penting aku nilainya bagus, ngerjain tugas, kemudian yang penting ini kelar juga gitu. Kayak nggak ada gregetnya sama sekali. Oh, karena memang kesempatan kalau kita ngomong menyontek ya. Kok malah sepil menyontek ya. Oh ya, kalau memang daring potensi untuk mencontek itu memang lebih besar ya. Artinya memang tidak ada pengawasan kan dari madrasah. Oke. Itu soal pembelajaran. Jadi intinya lebih suka yang luring ya, luring. Karena ada gregetnya. Oke. Ya, di samping luring juga kan dapat saku juga kan. Itu yang paling penting sih teman-teman. Bang saku juga kan. Iya. Oke. Itu tadi artinya memang kebanyakan lebih nyaman luring. Iya. Oke. Zah. Iya. Selama jadi siswi nih di madrasah,
prestasi apa yang udah diraih nih? Aduh. Waduh. Apa aja? Prestasi apa ya? Apa aja kira-kira aja? Gak apa-apa. Siapa tahu teman-teman ada, oh ternyata ini ya Pak Iza ya, kita kan nggak apa-apa. Oke, prestasi ya ini. Oke, untuk prestasi yang pertama alhamdulillah dari kelas 10 sampai kelas 12 dapat ranking paralel. Wah. Kemudian, 1 ya? proses sih Pak sebelumnya. Proses, Kalau oke. dari kelas 10 semester 1 itu dapat ranking 3 paralel, kemudian semester 2 baru 2 paralel. Baru Kelas 3 kelas 11 kelas 11, semester 1 baru 1 sampai paralel, sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berproses ya teman-teman. Jadi sekolah nggak bayar nih ya? Nggak perlu bayar, alhamdulillah. Wah, karena memang Iya, ada iya. beasiswa itu ya untuk ranking paralel. Sangat membantu orang tua sekali sih. Wah. Oke, luar biasa Oke. sih. Sekolah 3 tahun dapat beasiswa terus ya. Nggak pernah bayar. Oke, selain beasiswa paralel tuh, kira-kira apa? Prestasi lagi. Oke. Dulu juga pernah ikut lomba Poskestren ya, teman-teman mewakili Puskesmas Pakisaji juga. Alhamdulillah juara 1. Kemudian ikut lomba mapel bahasa Inggris itu Oke. pertama kali teman-teman. Jadi di sana itu kayak ya Allah aku bocil sekali di sini gitu. Karena kelas 10 ya? Iya, kelas 10. Kemudian ada lagi itu. Apa? Oh, itu alhamdulillah Apa? harapan 1 sih, walaupun cuma harapan ya. Yang kelas berapa? Yang kelas Kelas 10? 10 ya. Oh. Pas lomba mapel bahasa Ya Inggris. luar biasa kan itu sekabupaten kan? Iya, 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 Oh. iya. Kemudian ada juga bisnis plan yang kemarin ya, yang kemarin Iya. dari mana? dari Unisnu Unisnu, ya? dari Unisnu. perbankan syariah itu. Alhamdulillah bisa bersaing dengan teman-teman sekabupaten Jepara. Karena emang itu bisnis plan tuh kita membuat rencana bisnis ya. Wah, lumayan nih. Kedepannya. Lumayan kan. Ya, alhamdulillah. Hadiahnya juga lumayan. Ya, itulah bonus ya. Iya, Itu iya, kita kalau bagi kita sih bonus ya itu ya. Kalau ada ya alhamdulillah, nggak ada ya nggak apa-apa karena memang satu memang kita cari emang salah satunya adalah pengalaman. Iya, iya, iya. Teman kan nambah pastinya ya. Iya, alhamdulillah nambah Ha-ha. teman-teman. Karena sekolah-sekolah lain juga kan. Berapa sekolah sih yang ikut? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya karena memang pas itu dikasih tahu. kan ada penyaringan dulu ya Pak. Kemudian baru yang ikut final itu Diambil cuma berapa? 3 orang. Oh, 3 sekolahan. 3 sekolahan. Nah. Ya, 3 sekolahan yang Sekolahan. diambil final itu. Kemudian ada lagi itu lomba debat ya, debat sejawa. Oh, yang kemarin juga ya. Iya, iya. Jadi di tahun 2021 justru pandemi itu Faiza ini ikut lomba-lomba virtual ya. Iya, virtual teman-teman. Wah, salah satu keuntungan sih atau ya salah satu mengisi waktu yang Iya, iya. luang ya. Karena memang pandemi kan di rumah, terus ngapa-ngapain juga kan di rumah kan, nggak kemana-mana. Wah, bagus sih. Nice. Aduh, karena perjuangannya emang ya Allah. bener ya, teman-teman. Wah, semoga bermanfaat sih untuk Amin. pengalaman-pengalaman yang didapat di sekolahan ya, di madrasah. Oke, selain ya, ini kita ngomongin prestasi ya. Saya rasa sih itu hanya beberapa loh teman-teman yang disampaikan oleh Pak Iza sebetulnya. Saya sih nggak mau mengulik banyak ya. Yang penting kalau si Pak Iza ini sudah mau jawab ya udah nggak apa-apa. Berarti yang mau dikasih tahu hanya itu. Hanya itu. Oke. Za, Ya. karena ini kan udah kelas 12 ya. Sebentar lagi udah mau masuk ujian, setelah itu kan lulus kan. ya. Iya. Rencananya sih Pak Iza kemana nih? Atau mau apa gitu? Rencananya yaitu mau mengejar cita-cita. Masih dirahasiakan nih guys. Aja ya, teman-teman. Tapi sudah banyak tawaran ya? Iya, udah. Wah, Alhamdulillah. lumayan sih. Oh iya, kemarin pas ikut lomba itu Yang apa? bisnisman itu dapat voucher gratis pendaftaran ke Unisnu loh teman-teman. Alhamdulillah. Oh, jadi ketika menang di lomba itu juga ditawari untuk secara gratis masuk Iya, ke sana ya. Masuk ke sana gratis. Berarti wah dari awal udah ditawarin beasiswa nih. Lumayan ya. Wah, kalau bahasa anak-anak sih apa ya? Mahasiswa tamu ini, mahasiswa panggilan. Mahasiswa undangan. Oke, ya. Tapi ada rencana kuliah? Insya Allah ada. Ada rencananya. Oke, selain memang ya kalau ada kesempatan ya diambil aja ya. Iya. Oh, ini ada quotes dari Pak Nurus nih. Wah, Pak Nurus salam ya. Iya, dari Pak Nurus salam guru SKI saya. Oke, nanti kita podcast episode selanjutnya sama Pak Nurus ya. Pak Nurus pernah bilang kayak gini. Gimana? Kesempatan itu nggak datang
2 kali, tapi kesempatan datang untuk orang yang mau mencoba berkali-kali. Keren sekali itu bosnya. Wah, nice sih Jadi itu ya. motivasi tersendiri sih buat saya itu. Ya mungkin Pak Nurus itu salah satu pengalamannya ya. Iya, Makanya iya, bisa iya. bisa memanggil memilih kalimat semacam itu karena memang ya secara tidak banyak sih yang saya tahu tentang Pak Nurus. Memang si Pak Nurus ini beliaunya itu memang banyak sih kesempatannya. Banyak sih kesempatannya sebetulnya. Makanya di sharing ke teman-teman supaya nanti mumpung ada kesempatan nih. Iya. Makanya ambil aja kalau emang ambil aja. Gak usah. Artinya ketika mengambil kesempatan itu yang paling ditakutkan itu adalah kegagalan ya. Iya, kegagalan. Saya pun sendiri gitu sih. Jadi nanti kalau udah ambil bagaimana, kalau nggak tak ambil bagaimana. Akhirnya nggak dapat kedua-duanya kan. Nah, yang penting dicoba aja. Kita berani melangkah gitu teman-teman. Kalau kata ini ada kata si pebisnis ya. Oh, pebisnis. Ini kalau di ranah pebisnis. Kalau mau biasanya kan kita di usia-usia 25 ke atas itu kan pikirannya ke finansial ya. Artinya mempersiapkan finansial dengan matang supaya juga untuk berkeluarga juga kan lebih matang ya. Jadi gini, cobalah intinya aja ya, silakan dicoba ide-ide atau usaha ketika masih sendiri. Iya. Karena ketika kamu gagal, kamu tidak menanggung orang lain. Oh, iya. Makanya keren. Tapi ketika kamu mencoba ketika sudah menikah, maka kamu akan berpikir sampai 12 hingga selebihnya. Artinya nggak jadi kan? Karena mikir wah kalau gagal keuangan keuangan keluarga udah berkurang kan. Jadi artinya selagi masih single nih, nah kita coba aja deh, ambil aja kesempatannya. Karena ya betul sih, kalau sendiri kan nggak ada yang ditanggung ya. Kita sendiri yang menanggung ya. Untuk para single di luar sana. Wah. Oke, Za, ini mungkin ini pertanyaan terakhir sih, karena tadi kan udah setelah dari madrasah kira-kira mau kemana kan ya. Ini pertanyaan terakhir sih. Coba deh bagi tips ke teman-teman. Karena selain sekolah kan Faiza kan tadi kan bilangnya ikut organisasi. Coba deh kasih tips ke teman-teman untuk bisa berprestasi. Aduh. Meski di tengah kesibukan, ya karena gini, biasanya ketika kita sudah berprestasi itu ya terkadang tidak mau mengambil arah yang lain. Ya udah sekolah aja gitu kan. Kalau masih organisasi kan cukup lumayan kan ya. Jadi coba deh bagi tips bagi teman-teman yang masih sekolah juga kan banyak ya adik tingkat ya yang masih sekolah tapi juga ikut organisasi supaya tetap berprestasi. Kira-kira bagaimana sih manajemen waktunya lah ya kira-kira lah. Tips ya teman-teman. Tipsnya teman-teman yang mau tetap bisa menyeimbangkan betul sekolah dengan organisasi gitu ya, kurang lebih semacam itu. Tipsnya adalah yang pertama itu kalian tuh kita harus menetapkan skala prioritas. Iya sih. Jadi apapun kegiatan kita di organisasi, tapi kita tuh harus mementingkan satu yaitu pendidikan. Itu yang enggak bisa ditawar ya. Ya, bisa ditawar sih. Bener-bener emang itu tuh prioritas kita gitu. Oke, wah. Prioritaskan pendidikan. Jadi emang pada organisasi. Tapi kalau di lain waktu memang tidak ada jadwal tentang pendidikan memang kita ke organisasi ya. Jadi bisa jalan keduanya. Oke. Wah. Oke. Karena memang orang masing-masing ya cara membagi waktunya ya. Iya, punya cara masing-masing ya kan. Itu caranya Faiza teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya cara yang lain yang lebih efektif, wah bisa komen nih di bawah, nanti bagi tips lah ya ke teman-teman. Oke Za, yang terakhir nih sebelum ke penutupan, ada pesan enggak bagi untuk teman-teman? Ada pesan enggak? Oke, pesan untuk teman-teman sama kayak tadi dari mantan ketua BEM UGM Bang Fatur.
jadilah kaum rebahan yang memberi perubahan. Perubahan. Oh, Mbak Fatur nih disebut terus nih. Iya, Mbak Fatur. Halo Mbak Fatur. Izin sama istrinya kan katanya. Iya, istrinya Oke, Zah, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Zah. Karena hari ini adalah hari Jumat sih sebetulnya. Hari libur. Dan hari Jumat kalau di madrasah kita libur ya Zah. Tadi tak suruh ke sini, Zah, ayo kita podcast bareng Zah. Kita coba ngobrol-ngobrol aja bareng, sharing. Nah, dan kebetulan Pak Iza jadwalnya kosong. Tapi masak dulu ya Pak. Ya, jadi perempuan kan harusnya. Jadi jam ya lumayan lah, dan alhamdulillah walaupun ada banyak halangan hujan dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, itu yang bisa kami obrolkan untuk saat ini di episode pertama kita. Ya. Semoga bisa berlanjut ya kegiatan podcast ini ya. Oke, siapa lagi ya yang siapa akan lagi datang ya? ke sini ya? Ayo, boleh komen kok, boleh komen kalau teman-teman yang punya rekomendasi. Coba dong dihadirkan ini narasumber ini ya. Jadi atau minta Pak Kepala. Wow. Ayo Pak dong Kepala teman-teman komen. Boleh nih, enggak apa-apa. Jadi nanti kita sharing saja. Oke. Untuk closing saat ini, terima kasih Zah sudah mau hadir. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat sih obrolan kita. Ada pembelajaran yang diambil untuk teman-teman untuk ngobrol-ngobrol kita nih, ngobrol-ngobrol santai. Oke. Terima kasih. Wah, kita Terima tutup. kasih kembali. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau suka video ini silahkan di like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis. Wah, lu kayak ya itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.